Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa di surga, berkatilah keluarga-keluarga yang sedang menghadapi berbagai macam masalah, baik internal maupun eksternal, dengan segala godaan-godaan dan tantangannya. Semoga Bapak dan Ibu setia menjalin keluarga sebagai relasi antara gereja dan Yesus sendiri. Berkat-Mu ya Tuhan untuk keluarga-keluarga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya bersyukur atau kita bersyukur bahwa Yesus bicara tentang keluarga. Yesus bicara tentang sistem masyarakat. Berbicara tentang keluarga yang harus setia satu sama lain, tetapi ada kemungkinan juga bercerai. Yesus juga bicara tentang seorang yang sejak awal tidak menikah karena dilahirkan demikian. Ya. Yesus juga sedikit bicara tentang juga orang yang dengan sukarela ya tidak menikah demi kerajaan Allah. Ya. Nah, Yesus merangkum dan bahkan merangkum hidup selibat pun dalam konteks keluarga. Saudara, dan Yesus mengatakan ketika bercerai sebetulnya suami atau istri bercerai itu bukan kehendak Tuhan, tetapi karena ketegaran hati manusia. Saudara, menarik kita juga melihat di sini bahwa tentang hidup selibat ditempatkan dalam konteks hidup berkeluarga. Nah, saudara, tiga hal ini atau 4 hal ini menjadi sesuatu yang menarik di zaman ini. Karena dikatakan bahwa Tuhan menciptakan pria dan wanita. Sekali lagi pria dan wanita. Dan tidak ada ketiga, ya, alternatif ketiga. Seperti yang sekarang terjadi dengan LGBT. Ya, pria meninggalkan keluarga untuk bersatu dengan istrinya. Bukan pria dan wanita meninggalkan keluarga untuk bersatu dengan lelakinya atau perempuan dengan perempuannya. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak mudah di zaman ini karena banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat kita. Dan ada sesuatu yang menarik juga adalah bahwa aspek ketiga ketika lelaki suka dan lelaki, perempuan dan perempuan, itu adalah perbuatan bukan dari perbuatan Tuhan, tapi perbuatan iblis yang memang sejak awal ingin membuat kekacauan pada penciptaan ini. Dan itu kita dengarkan dengan orang-orang yang telah bertobat, yang telah bertemu dengan Yesus. Ketika mereka menjalankan hidup katakanlah gay atau lesbian dan kemudian bertobat, mereka merasa bahwa dorongan itu muncul dari kekuatan jahat dalam diri mereka. Dan ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka dibebaskan dari kecenderungan-kecenderungan yang seperti itu. Bagaimana itu terjadi memang menjadi perdebatan banyak orang, ya. Dan di beberapa negara dan beberapa tempat diizinkan untuk menikah sesama jenis, ya, bahkan keluarga, ya, bahkan transgender dari lelaki dioperasi menjadi perempuan diubah menjadi lelaki dan seterusnya. Yang kita tahu dengan LGBT dan praktek-praktek demikian ini terjadi di dalam masyarakat kita, baik tersembunyi maupun tidak tersembunyi. Nah, sekali lagi saya katakan, ya, ini perbuatan iblis yang menanam ilalang di lalang gandum, membuat mengacaukan kodrat manusia. Itu yang saya bisa mengerti dari proses LGBT, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa perceraian itu dan di zaman sekarang tak perselingkuhan, tak apa dan seterusnya, itu adalah suatu hal yang dikatakan bahwa sesuatu di zaman dulu sampai sekarang pun begitu. Jadi ketidaksetiaan bahwa orang bisa melakukan apa saja, ya, sehingga mereka dengan gampang, dengan mudah untuk menceraikan, berpisah satu sama lain hanya karena kesenangan, hanya karena godaan. Dan Yesus mengatakan Tuhan tidak ingin itu terjadi. Allah tidak punya ini terjadi dalam hidup perkawinan keluarga, karena akan menimbulkan beban-beban pada anak-anak mereka semua. Nah, juga ada orang yang kemudian lahir karena demikian. Jadi ada orang yang secara kodrati, ya bukan secara kodrati tapi secara dilahirkan memang kemudian hanya seperti itu, ya. Jadi bisa lelaki tidak menikah, perempuan tidak menikah. Dan yang terakhir juga adalah orang yang yang dengan sukarela, dengan ikhlas
tidak menikah demi kerajaan surga. Katakanlah ini yang penting, demi kerajaan surga. Para imam, biarawan, biarawati, para suster, ya, atau awam yang tidak menikah, tetapi juga tidak menjadi membiara, ya, single blessedness. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang saya kira perlu kita renungkan dalam kehidupan kita ini adalah ketika Anda sebagai suami, sebagai istri, sebagai bapak dan ibu, ketika Anda menjadi biarawan biarawati, lakukanlah segala sesuatu kehendak Tuhan. Itu yang membuat kita bahagia dan damai, bukan karena orang karena kekurangan keterbatasan, tapi karena dia mau menjalankan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saya kira ini yang menjadi patokan dan pegangan. Sebab kalau tidak menjadi patokan dan pegangan, orang bisa seenaknya aja orang menikah laki dan laki, perempuan dan perempuan. Dan itulah menimbulkan kekacauan dalam dunia ini. Dan Anda bayangkan ketika seorang anak, seorang suami dan menikah dengan lelaki dan lelaki, perempuan dan perempuan, lalu mengadopsi anak, apa yang terjadi pada anak itu? Dan itu menimbulkan sesuatu yang secara anatomis, secara biologis, ya, manusia diciptakan tidak untuk sesama jenis. Ya, sekali lagi, tidak diciptakan untuk sesama jenis. Dari kepala hingga badan, seluruh tubuh kita adalah tubuh untuk jadi Tuhan mengatakan bahwa lelaki harus meninggalkan keluarga untuk bersatu dengan istrinya. Jadi partnership, ya. Partnership dalam arti dengan anatomis tubuh, dengan biologisnya, tapi juga dengan dengan secara psikologis, ya, secara rohani juga. Semoga kita semua tetap setia dan tabah untuk menjalankan kehendak Tuhan. Seberat apapun, ya. Kalau kita setia kepada kehendak Tuhan, itu akan membuat kita bahagia. Mungkin selama di dunia ini kita tidak merasa bahagia, ya. Dan ada banyak kasus, ada banyak problem dalam hidup keluarga, pasti. Ada banyak sesuatu yang tak mungkin kita lukiskan dengan baik. Ya, ada juga orang yang aborsi di mana-mana di negara-negara Eropa atau dimanapun, ya, mereka mengorbankan bayi seolah-olah bayi dalam kandungan itu hak orang tua, hak istri untuk mengorbankan. Dan itu terjadi bahkan di Indonesia pun terjadi meski undang-undang melarangnya. Tapi semakin banyak orang tergoda dengan godaan-godaan kesenangan dan kesukaan sehingga menghasilkan putra-putri yang tidak mereka inginkan dan mereka korbankan. Semoga Anda dan saya dan kita semua berdoa untuk umat manusia supaya semakin banyak umat manusia setia dan taat pada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang harus kita dengarkan dan kita jalani, seberat apapun problem yang kita hadapi. Semoga Anda dan saya bersandar kepada kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.